salam olahraga ya. Kita bahas tentang Korea Open Super 500 ya. Tadi baru selesai juga untuk Korea Open, dimana tadi sayang banget untuk kontingen Indonesia tidak berhasil dapat gelar ya. Di ajang ini dimana untuk China kembali jadi juara umum dengan dapat 2 gelar, yaitu dari sektor ganda putri seperti biasa. Salah satu andalan mereka Chen Qingqia Ivan ngalahin ganda dari Korea Kim So Young Kong Hye Young dengan rubber game. Lalu dari ganda campuran, di mana ganda campuran nomor 2 China yaitu Feng Yanxi dan Wang Dongping berhasil dapat gelar ngalahin juniornya Jang Jason dan Yasin. Nah, gue bilang untuk China ini regenerasi dari ganda campuran ini sangat bagus ya, dimana mereka ini walaupun di junior mereka nggak begitu kelihatan, namun ketika memasuki masa senior, tipikal pemain China ini jauh lebih matang dan lebih siap, dan itu mereka tunjukkan di regenerasi ganda campuran. Dan negara-negara lain gue bilang ini tertinggal ya dibanding China. Ya mungkin yang agak mendekati Korea ya. Korea punya 2 ganda campuran juga, cuma sisa negara lain nggak betul-betul kelihatan banget. Dimana kita tahu Jepang pun juga ketinggalan, walaupun mereka punya Yuta dan Arisa, namun di bawahnya masih belum ada yang selevel lah istilahnya. Dan sekarang China punya 3 ganda campuran ya di top 10, dan ini gue bilang race to Olympic ini jauh lebih sengit ya. Lalu dari tunggal putri, An Se-young kembali dapat gelar ngalahin Tai Tzu-ying 2 set langsung ya. An Se-young menjadi pebulu tangkis yang sangat konsisten di 2023 ini, dimana dia ini kalau nggak masuk final juara, dan tinggal tunggu waktu aja untuk dia ini bisa jadi ranking 1 di tahun ini. Lalu dari tunggal putra, yaitu Antonsen berhasil mendapatkan gelar ya setelah 3 tahun. Terakhir dia dapat di World Tour Super Series atau World Super Tour ya sekarang bilangnya. Dan di final pun dia ngalahin juga cukup berat ya, ngalahin Lo Ken Yu, dimana di set pertama dia udah ketinggalan, cuman di set kedua dan ketiga dia tampilnya agak lebih tenang. Dan Antonsen yang sekarang gue bilang beda dengan Antonsen yang dulu ya, dimana yang dulu ini ketika dia ketinggalan dia langsung panik, mainnya cepat, seradak seruduk, dan akhirnya dia kalah. Cuman tadi kelihatan banget walaupun dia di set pertama udah tertinggal, cuman di set kedua dan ketiga dia mampu kontrol. Dan gue bilang Lo Ken Yu ini agak lebih terburu-buru, dan Antonsen ini walaupun gue bilang permainannya masih jauh dari sempurna ya, kan gue bilang dari sisi ngatur emosi dan ngatur sisi ritme dia bisa lebih menguasai sekarang. Dan ini kalau dia bisa konsisten, ini bisa jadi salah satu senjata andalan Denmark lagi. Dan dia tinggal tunggu waktu aja, kalau dia bisa konsisten kayak di Korea Open ini, dia bisa kembali lagi meramaikan posisi 5 besar hingga 3 besar. Lalu dari ganda putra, Ranchirei dan Chirasetti berhasil dapat ngalahin jagoan Indonesia ya, Fajarian. Di set pertama ganda India ini kalah, lalu di set kedua dan ketiga mereka dapat angin dan menang. Dan gue bilang ini juga ganda putra India ini juga menjadi salah satu rising player juga di tahun ini ya, dimana mereka pun juga cukup konsisten juga ya di persaingan, dan sekarang mereka naik ke rank 2 setelah dapat gelar. Dan ya gue bilang untuk pemain India ini, mereka punya postur jago, punya smash yang keras, dan kelemahan mereka selama ini ada di drive dengan kehadiran Matthias Bu mampu mereka atasi. Dan sekarang justru andalan mereka ini ya bukan lagi smash, tapi ngandelin drive mereka ini yang cukup bagus juga dilatih ya. Dan gue bilang untuk Fajarian ini ya, mereka bisa masuk final lagi setelah terakhir di All England ya, dan sekarang dapat final. Dan gue bilang ini juga mereka harus hati-hati juga, karena ganda di bawah mereka ini juga sudah mulai naik ya. Selain Ranchirei masih ada Liang sama Wang, ini juga walaupun kalah di semifinal, cuman bukan gak mungkin
pemain ini bisa juga menggebrak di Jepang Open nanti. Oke,